jalur Alas Roban yang konon ceritanya ada warung goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam, Saya Pendi di channel Travel Mystery Evolution. Sekarang kita udah hampir dekat nih dengan bulan Fitri atau bisa disebut Idul Fitri ya Bang Pendi ya. Gua sendiri mengucapkan, Bang Pendi juga mengucapkan dia beserta tim ya Bang ya. beserta tim YouTube kita, Bang Imam, khususnya saya Pendi Saputra. Ya barangkali kita banyak-banyak salah lah ya. Atau pengucapan kata yang tidak sesuai lah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita dari pertama sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi ke fitri. Jadi kita tuh suci semua. Iya, suci. Mudah-mudahan. Berarti kalau kita suci boleh ngujat lagi Bang Pendi ya? Oh enggak ya? Jangan lah. Ya, pokoknya Cubit ya. Pokoknya kita kembali ke suci lagi ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa lah. Di malam ini kita balik lagi ke segmen bisnis Bincang-bincang mistis. Nah, kita mempunyai suatu konsep lah yang berhubungan dengan Idul Fitri, yaitu jalur mudik atau pemudik suka mudik nih pulang kampung ke entah ke Pulau Jawa, entah ke Sumatera, atau ada yang ke Kalimantan atau segala macam gitu kan. luar negeri bisa. Ya, itu bukan mudik sih, liburan gitu kan. Nah, kita mau ngebahas lah salah satu atau beberapa tempat yang mempunyai kaitan energi mistis atau sering disebutnya banyak memakan korban. Entah emang ini suatu kebetulan apa emang ada kodratnya di situ, karena di mana tempat yang ramai pasti saja ada yang memakan korban. Langsung aja kita sebut jalur menuju ke Pulau Jawa atau barat dari Pulau Jawa ini kita sebut jalur Alas Roban. Yang kedua kita sebut tol Cipularang KM 94 dan 46. Banyak media yang menyatakan di KM tersebut tuh ada tempat pertapaan zaman dahulu dan kerajaan goib. Ada juga tempat yang ketiga yaitu tol Cipali. Entah ada energi mistisnya atau tidak. Konon ceritanya sering ada kerbau, sapi, dan hewan-hewan yang sering lewat di tengah malam. Di logika kalian, mana mungkin sih jam 12 malah hewan ternak jalan ke jalan tol? Langsung aja mau kita bahas bersama Bang Pendi. Kita sapa Bang Pendi di malam hari ini. Bang Pendi, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Alhamdulillah sehat. Kan bentar lagi Mau lebaran. Ngomong-ngomong, kita bikin konten dari tim kreator, dapat THR nggak nih? Dapat lah. Apa tuh? Tasbih mungkin. Oh, tasbih. Nih, Oke. tentang arus mudik Bang Pendi. Bang Pendi sendiri pernah dengar nggak cerita tentang, mungkin pernah kita bahas juga kemarin ya tentang ramalan gitu kan, terkait tuh pas dengan lamaran itu gitu kan, apa emang kan emang kalau hakikatnya gitu, jika kita beramai-ramai pasti ada saja kayak memakan korban dan kecelakaan ya. Kita bahas tempat yang pertama Bang Pendi, di daerah Jawa Tengah atau menuju ke Jawa Timur lah, di pertengahannya kita sebut jalur Alas Roban. Di sana di salah satu media sudah dikatakan ada warung goib Bang Pendi. Ada juga wanita cantik menyeberang di tengah jalan dan berdiri diam tepat depan mobilnya Bang Pendi. Ini yang mau Imam tanyakan Bang Pendi. Yang pertama, warung goib ini menurut sudut pandang Bang Pendi, warung goib ini tuh gimana sih Bang? Apa emang mata kita di manipulasi kah? Apa emang sebenarnya tuh ada di alam sananya Bang Pendi? Ya, warung goib ya sempat saya lihat beritanya juga di YouTube kan, sempat ada juga. Terus pembahasan ya ketika mau mudik lah, pasti ada timbul terus sih berita-berita yang kayak gitu. Entah memang ceritanya yang lain. Kalau di Alas Roban tuh, ya sebenarnya itu dimanipulasi dari si makhluk di situ Bang Imam. Entah memang di situ mungkin ada wujud, ada wujud yang memang dimanipulasi, wujud asli ya, kayak misalkan pohon yang memang ditempati atau memang sarangnya lah, sarangnya si makhluk ini. Biasa kan kalau di tol-tol tuh ada tuh ya, kayak misalkan pohon atau memang rest area atau memang tempat yang memang tempatnya si makhluk-makhluk seperti itu.
Banyak sih yang memang di tempat tersebut itu ya dimanipulasi. Hampir setiap jalan yang memang lebih tempatnya itu angker lah. Mungkin zaman dulunya di situ tuh tempat apa, atau memang ada kaitannya mungkin zaman-zaman dulu lah. Entah memang zaman kerajaan kah, atau memang zaman-zaman Belanda kah. Sehingga memang tempat itu tuh ya enak gitu untuk memang dilewat. Jadi seakan-akan orang ini, misalkan gini, kita udah pernah ngelewatin tempat situ. Pertama kita datang ke situ nggak terjadi apa-apa. Balik lagi atau memang kedua atau ketiga kali, nah kita tuh kayak disamarkan, dimanipulasi. Jadi pernah nggak sih Imam ngerasa kayak gini? Perasaan gue pernah ngelewatin ini tapi nggak gini loh. Oh, udah berubah lah gitu ya? Udah berubah. Sebenarnya tempat itu tuh ya sama kayak gitu, cuman kayak dimanipulasi lah sama si makhluk yang memang berdiam di situ. Gitu Bang Imam. Nah, ini masih kita di tren pertama. Setelah Bang Pendi sedikit membahas zaman dahulunya seperti apakah. Ada di salah satu sumber atau video, ini sudah diangkat juga ke TV nasional. Alas Roban ini merupakan salah satu daerah kekuasaan pada zaman dulunya kerajaan Mataram kuno. Apakah ada emang benda kutip ada sangkut pautnya Bang Pendi yang seperti Bang bilang Pendi tadi? Yang saya lihat sekarang mungkin ya, yang saya lihat sekarang itu ada sedikit mungkin. Tapi kalau saya ngeliat tuh kayak mungkin zaman kesini Bang. Jadi nggak kayak zaman kerajaan Mataram enggak, atau kerajaan mungkin Prabu Siliwangi enggak. Jadi nggak lebih ke kerajaan, tapi masih ke zaman kita. Kayak zaman Belanda, zaman penjajah yang saya lihat. Karena saya ngeliat tuh makhluk ya banyaknya ya zaman mungkin orang-orang asing Belanda. Kayak pakaiannya mungkin. Nah, itu yang saya lihat tuh ke situ. Tapi ada kaitannya yang memang kayak mungkin manusia zaman kerajaan kan, atau kayak misalkan panglima tuh pakai apa gitu kan. Yang lebih dominan di situ tuh yang saya lihat tuh masih ke zaman sekarang kayak Belanda, kayak gitu Bang Imam. Yang saya lihat tuh itu. Nah, ini udah kejawab kan, mungkin yang dibilang salah satu sumber atau televisi nasional itu mungkin benar adanya, kita nggak tahu kan adanya atau tidak adanya gitu kan. Tapi kalau menurut Bang Pendi tidak menyangkal tidak ada, tapi kemungkinan ada, kemungkinan pun tidak ada gitu Bang Pendi ya. Jadi mungkin 30% ada. Iya. 70% yang mendiami makhluk di situ tuh di tempat itu khususnya. Ya zaman sekarang lah, zaman Belanda penjajahan ke sini. Karena kenapa gini Bang? Setiap jalan kenapa dikuasai atau memang disinggahi oleh makhluk zaman sekarang kayak Belanda? Karena cerita mistisnya pun dan mungkin apa ya, kayak misalkan peperangannya atau memang pembunuhannya itu lebih sadis di zaman sekarang dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ada bahasa gini ya, kayak misalkan kerajaan ini sama kerajaan yang konflik nih, nggak mungkin dia langsung serang menyerang. Pasti kan ada kayak perjanjian dulu lah atau apa, kayak namanya kerajaan kan harus ada step by step, langkah nggak mungkin langsung tiba-tiba bantai gitu enggak. Kalau zaman penjajah kan udah tahu sendiri. Iya sih, langsung. Karena memang dia ingin menguasai atau apa ya kasarnya ya, memiliki lah gitu. Jadi ya tingkat kayak misalkan peperangannya pun ya nggak dihitung hari, nggak mandang hari loh. Hari ketemu nih tembak, tembak, jadi lebih keras zaman kesini Bang. Itu yang saya lihat. Nah, Bang Pendi sudah sepi lah gitu kan. Kata Bang Pendi mungkin gitu kan, yang zaman penjajahan ketemu ditembak. Nah, di sini juga ada salah satunya itu sosok pemburu tumbal. Apakah mungkin sosoknya ini bisa dibilang, kita nggak menyamakan gitu kan? Apa mungkin kalian nggak? Kita nggak mengiyakan atau mentidakkan. Di sini kan sosok pemburu tumbal. Apakah bisa dibilang gitu ini dari korban tembak Belanda ini kayak itu memanggil kawannya lagi buat nemenin dia di situ, mungkin nggak Bang Pendi? Kalau biasanya gini ya, orang yang membuat yang dulu sempat dibahas sih, infrastruktur yang memang hal umum lah, gedung-gedung tinggi atau memang jalan, itu biasanya ada yang memang makhluk menginginkan, entah memang manusia atau memang darah manusia atau memang hewan yang memang untuk dijadikan apa ya? Dijadikan tumbal itu Bang Imam. Mungkin kayak pemanggilan tumbal tuh larinya ke sana. Gitu loh. Kayak misalkan si makhluk ini yang memang mendiami lah tanpa adanya komunikasi, atau memang biasanya gini. Orang kayak misalkan kerja di situ mungkin ada orang yang lebih ngerti lah. Pasti ada lah salah satu yang memang ngerti. Kayak misalkan kok gua kayak pengen manusia nih, kata si makhluknya ini yang memang mendiami ini,
atau memang kayak si apa sih kalau bahasa kita yang alat berat itu apa sih? Oh kayak beko lah Iya. gitu ya. Si beko ini misalkan ada batu di tengah-tengah jalan ini yang memang menghalangi lah, mengganggu lah. Digali itu susah. Nah itu tuh harus ada syarat-syarat tertentu. Misalkan wah ini harus pakai manusia nih, Darah harus lah pakai gitu ya. darah manusia. Itu ada baik, itu pasti terjadi dan itu pasti nyata. Ada yang seperti itu. Jadi pemanggilan kayak misalkan tumbal, ya itu benar. Oh. Ada. Jadi untuk kisah angker atau jalan lah yang konon katanya sering, nggak tahu sering makan korbannya apa enggak, tapi yang jelas yang pernah saya nonton videonya seperti kayak disasarin lah ke warung itu, kayak warung goib lah. Dia tuh kayak ngeliat warung berhenti makan kan, otomatis kalau udah makan kenyang kan, dia kayak tidur lah. Pas besok siangnya ditemuin sama kendaraan lain, dibangunin lah. Mungkin untuk jalan Soban ini udah sedikit kejawab lah yang tadi Bang Pendi jelaskan. Mungkin ke yang jalan kedua lah. Tadi Bang Pendi sudah mengungkapkan itu kan, satu alat bantu atau alat kerja keras lah yang buat ngeruk atau kayak batu yang susah di ini. Kita mau ngebahas Tol Cipali. Nah di sini juga mungkin pemirsa tahu yang sering mudik lewat Tol Cipali, di situ juga ada salah satu batu pas pengerjaannya tidak bisa diangkat. Langsung aja di sini di media sudah disebut juga di KM 100, di KM 178 itu tuh ada salah satu batu angker lah. Kita sebut batunya itu Bleneng. Dan disebut itu makam Buyut Marsija. Nah ini nggak tahu ya entah dianya kah atau emang yang menyerupainya lah gitu Bang Pendi. Mau kita tanyakan dong nih, ini tuh emang bener kah apa emang real kayak memanipulasi aja Bang Pendi agar terjadi fitnah-fitnah macam seperti itu? Kalau yang saya lihat yang batu yang memang peninggalan ya, mungkin peninggalan mungkin apa sih bahasa Buyut apa sih? Mbah Sijan. Mbah Sijang. Yang saya lihat kalau si mbahnya ini nggak mengganggu, mungkin khodam yang memang dianya lah, atau memang pengikutnya dia yang memang tempat ini tuh kayak gini. Saya biasa diam di sini, ya. Salah satu memang yang sering ikut saya, sama dia ngikut di situ, diam di situ gitu. Ketika saya memang meninggal, nah kayak mau digali itu ini tuh kayak nggak terima. Karena batunya ini gitu. Karena si tuannya mungkin sayanya ya biasanya diem di sini, ngadem di sini. Mungkin kalau zaman dulu bertapa atau memang kayak misalkan ngadu ilmu atau cara ngambil ilmu lah di tempatnya itu. Nah itu kayak nggak nerima lah. Entah memang si khodamnya kan, pengikutnya dia, atau memang keilmuannya dia. Belum terima lah gitu. Belum terima karena tempat ini tuh ya bersejarah buat tuannya ini. Biasanya ada yang kayak gitu. Tapi yang saya lihat si mbahnya ini, yang saya lihat itu bukan mbahnya, tapi yang pengikut si khodamnya ini. Tapi saya udah lihat Bang Imam, wujud aslinya. Menurut Bang Pendi nih, mungkin mohon maaf sekali lagi jika emang ada kesalahan kata atau emang tidak sama dengan pandangan kalian akan tentang batu atau mbah ini, mohon maaf karena emang di sini kita kan tidak tahu lebih tepatnya seperti apa. Sekali lagi ini menurut sudut pandang kita ya. Boleh Bang Pendi di-spill? Ada dua makhluk yang saya lihat. Yang pertama saya lihat kuda putih. Itu kuda putih ukurannya nggak kayak kuda-kuda sekarang ya. Terus saya lihat deket banget kuda putihnya. Iya kuda putih yang saya lihat. Terus kayak dia bentuknya kayak naga. Itu maksudnya naga dua ini dua bentuk? Iya, maksudnya enggak. Ada dua makhluk yang memang diam di petilasan mungkin ya. Di petilasan si mbahnya ini. Yang saya lihat satu kuda putih. Tapi kudanya tuh nggak berbentuk kuda biasa. Kudanya tuh gede. Iya yang saya lihat itu. Yang kedua yang saya lihat naga, dia ngeliling aja kayak muter-muter. Tapi saya ngelihat sekarang naga si kudanya itu kayak apa sih kalau bahasa kita? Kayak Duduk gitu. Nah, kayak duduknya itu. Oh nyender situ di batu. Iya kayak tidur gitu. Dia kayak tidur gitu. Di atasnya. Terus batunya itu? Iya yang saya lihat tuh gitu. Terus naganya tuh kayak muter. Itu yang saya lihat. Mungkin atau sobat travel yang emang sering mudik atau melakukan pepergian lah lewat Tol Cipali, entah emang tahu sosok ini benar atau tidaknya, boleh komen di bawah. Jika emang salah, mohon diluruskan lah gitu. Tapi jika emang benar, tolong jelasin emang ini tuh seperti ini loh, dulu dia seperti ini loh gitu ya.
Jadi tidak, jika emang salah jangan dihujat, karena kita ini sekali lagi menurut sudut pandang kita. Nah di sini juga Bang Pendi, entah emang ada kaitannya apa enggak, ada sering di pukul jam 12 malam atau jam 2 malam sering ada lah seperti hewan ternak nyebrang di jalan tol itu. Bisa dibilang tanda kutip yang seperti Bang Pendi bilang tadi, ini hodamnya kah? Atau apa yang kami menyerupai hewan kayak otomatis kan kalau kita di jalan tol malam kan gelapan, tiba-tiba hewan melintas masih ketabrak kan, jadi kecelakaan beruntun lah. Kalau menurut Bang Pendi seperti apa Bang? Jadi gini Bang, setiap makhluk itu yang memang ada apa ya, ada ke tempatnya sendiri lah. Jadi kayak gini, kayak misalkan si batu itu kan monoton kan, dia dikuasai atau ditempati oleh dua makhluk ini yang saya tadi sebutin. Jadi selain dari makhluk ini dia nggak bisa. Selain kalau misalkan kayak di lingkungan jalan itu, nah itu makhluk-makhluk yang memang yang lain. Jadi tidak ada kaitan sama si makhluk yang tadi saya sebutin di batu. Berarti nggak ada sangkut dengan si mbah inilah gitu ya? Nggak ada. Di luar konteks itu di ya? luar konteks. Karena ya yang tadi itu mungkin ya batu ini tuh dikuasai dua makhluk ini yang monoton. Selain dari itu, nah ini makhluk-makhluk yang lain yang memang sering mungkin menarik orang dengan cara memanipulasi dia seperti perempuan kan, atau seperti hewan kan, ya kan? Nah itu makhluk dari luar si yang simbah ini. Gitu Bang. Ada lagi nggak Bang tentang jalur tol Cipali? Ada yang mungkin Bapak Edi pengen sepil gitu yang nggak Imam tanyakan? Ya sebenarnya banyak. Yang satu ada makhluk yang memang dia itu bisa memanipulasi dari wujud kera putih ada, terus yang kerbau itu ada, terus kayak perempuan ada, kayak orang ngelambai gitu gimana sih? Ada. Jadi untuk mungkin fokusnya tuh lebih kurang. Biasanya kan kalau supir apalagi Tengah malam gitu kan? tengah malam jauh dari bini ketemu wanita cantik, ya kan? Fokusnya tuh Ya udah Bang Pedi ditahan Bang Pedi. Soalnya Bang Pedi di sini diturhat juga. Saya jadi ke pemirsa atau sobat travel nggak enak. Enggak, jadi kita kan kasih kisi-kisi juga. Siapa tahu supir mengalami apa yang saya ucapkan Iya, tadi, gitu. yang saya berikan, ya kan? Ketika memang melihat kayak misalkan wanita cantik di tol, sehingga memang melatih fokusnya jadi kurang, ya kan? Akhirnya nabrak. Nah, itu. Akhirnya jadilah. Nah, itulah maksudnya yang Bang Pedi bilang tadi itu, jika emang ada kesamaan gitu, jika kalian melintas di tol Cipali ini, seperti ada kayak wujud atau hewan menyeberang, kera putih kah, atau emang tadi tuh sini dong kayak gitu. Pembahasan tentang tol Cipali udah gitu kan. Kita lanjut ke pembahasan tol juga. Langsung aja kita sebut tol Cipularang. Tol Cipularang ini tempat ketiga yang kita bahas di malam ini. Banyaklah masyarakat yang mudik menggunakan rute tersebut. Mayoritasnya orang Jawa Barat, Bandung, Cianjur, Ciamis, dan sekitarnya. Mungkin para sobat travel dan penonton baru sering atau suka melewati rute tersebut, sudah nggak asing lah dengan jalan tol tersebut. Kita sebut aja langsung KM 94 dan 46. Di KM 94 konon ceritanya ada kerajaan goib di sana yang sering memakan korban atau seperti kecelakaan beruntun yang bisa dibilang banyak korban meninggalnya. Ada juga di KM 46, di sana bisa dibilang ada salah satu tempat pertapaan orang zaman dulu. Berhubung saya tidak tahu tempat siapa, namanya siapa, yang saya tahu di salah satu sosial media atau video menyebutkan itu tempat pertapaan zaman dulu. Di sosial media itu menyebutkan bisa dibilang salah satu pertapaan di zaman kerajaan yang terdahulu. Tapi saya tidak menyepilkannya karena emang kebenarannya atau kepalitannya belum bisa diakui lah. Yang mau kita bahas tentang KM 94 dulu nih. Mau tanya ke Bang Pendi. Menurut Bang Pendi Bang, sudut pandang Bang Pendi nih tentang KM 94 lah, pandang ini mistisnya Bang Pendi. Di sana emang selain rutenya juga cukup ekstrim, seperti lurus tiba-tiba menikuk tajam gini Bang Pendi jalannya. Di situ juga disebutkan banyak atau bisa dibilang kerajaan goib lah, banyak makhluk halus di sana.
Kalau menurut sudut pandang Bang Pen itu seperti apa sih jalan KM 94 itu Bang? Kalau dibilang kerajaan ada kerajaan. Terus saya ngelihat juga banyak patung-patung yang memang menyimpan aura mistis di sana itu. Mungkin penyebab daripada kecelakaan lebih dominannya bukan ke, dan bahkan saya ngelihat juga di sana tuh kayak ada satu lubang besar ya, mungkin itu kayak, mungkin kalau dikategorikan saya itu kayak lubang jin. Gerbang kan? Enggak, bukan, dia itu kayak tempat sarang. Pernah dulu sih kita bahas podcast yang jalur Buhalulu itu loh, yang kata saya ada lubang, ternyata kan itu gudang siluman ya, siluman apa sih, butuh hijau. Iya. Nah itu tuh kayak lubang, mungkin lubang goib, tapi dia itu ke jin. Jadi bukan kayak siluman atau apa, itu ke jin Bang Imam. Karena memang di situ tuh banyak hal-hal mistis yang memang mengundang makhluk-makhluk mungkin, atau memang tempatnya makhluk di situ. Si jalannya ini yang memang dibuat jalannya lah. Entah memang kayak misalkan di situ tuh gunung, terus kayak dibelah. Perbukitan sih, perbukitan, ya kan? Nah itu tuh yang lebih condongnya, satu kerajaan goib, dua ada lubang yang memang lubangnya itu yang saya lihat lubang jin, atau sarangnya jin mungkin. Dan yang ketiga saya ngelihat ada patung-patung yang memang mengundang, atau memang patung itu kayak ditempatin sama makhluk-makhluk mistis lah Bang Imam. Gitu. Yang saya lihat itu Bang Imam. Tapi kalau untuk KM46 nih, ini masih mungkin kalau yang di 94 kerajaan goib gitu kan. Tapi kalau yang ada kaitan sama Raja Pajajaran sih. Nah itu, soalnya kebenaran Siliwangi, validnya kan? Itu belum benar apa enggak ya. Tapi kalau masyarakat sekitar atau di media ya mengungkapkan seperti itu bekas tempat petilasannya gitu. Nah ini mau kita tanyain, apakah emang batu itu emang bisa dipindahkan? Apa emang bisa dibilang kan otomatis kayak penunggunya di situ tuh kayak batu itu kayak mencari korban kah atau seperti apakah? Takutnya terjadi fitnah kan, kalau ada batu ini nih banyak korban kecelakaan nih gitu, biar nggak sampai terjadi fitnah lah Bang. Kalau menurut Bang Pen itu seperti apa sih Bang? Kita terus yang jawab itu. Kalau itu tukar Bang Pen nanya saya jawab. Oh iya benar. Saya jawabnya ngaco, menyesatkan umat nanti Bang, itu apa Bang? Ya ini sekali lagi dari sudut pandang saya yang saya lihat sekarang lah, yang saya lihat sekarang. Apa ada kaitannya dengan batu yang memang susah diangkat? Yang tadi saya sebutin itu Bang Imam. Biasanya ada yang menduduki makhluk di situ. Melindungi lah gitu. Melindungi. Entah memang si batu ini memang bekas tuannya kah? Kerajaan kah? Atau memang tempat bertapaknya kah? Tetap yang mendiami si batu itu tuh salah satu memang khodam atau memang makhluk-makhluk selain dari manusia lah. Kalau yang tapaknya itu ya sebenarnya manusia. Kerajaan, raja. Yang saya lihat itu raja. Cuman yang diemnya di situ tuh makhluk yang memang khodam atau pendamping daripada memang si raja ini atau si makhluk, si manusia ini. Saya ngelihat juga ada salah satu sosok yang memang sering kali menampakkan. Saya ngeliat boleh dibeli sepil nih kayak video selanjutnya, boleh kan ya tim ya? Boleh di sepil. Oh tim kayaknya cocok banget ya. Soalnya apa ya? Mungkin mereka tuh pada bertanya-tanya, mungkin sobat travel kayak kok ini ada kayak gue ngeliat kayak gini, mungkin ada yang sama takutnya gitu mungkin. Saya ngelihat kayak kalau ke buaya sih enggak. Jadi dia kayak mirip buaya. Itu posisinya gede, mungkin setengah rumahnya saya. Cicak mungkin. Oh bukan. Jadi dia itu kayak bentuk buaya tapi enggak tapi dia itu bukan kategori kebuaya. Itu gigi apa sih, giginya tuh gede-gede kayak gini Bang. Dia tuh lagi kayak ngelangap gini, kayak mangap gini. Terus banyak kok saya ngeliat ini Bang Pen sedang merasakannya. Bentar ya. Takut saya salah juga ini. Jika emang salah mohon diluruskan gitu kan, tapi ini sekali lagi menurut sudut pandang kita gitu kan. Jika emang ada kesamaan ya mungkin hanya kebetulan aja. Boleh Bang ini? Nembusnya itu susah juga ya. Iya lebih dominan yang kata saya itu yang bentuknya kayak buaya. Tapi bukan buaya ya, gede banget. Mungkin nanti ada VT-nya lah gitu ya. VT-nya lah. Terus kayak dia bentuk manusia, ini yang saya susah jelasin tuh ini Bang. Ada berbentuk manusia tapi bukan manusia gitu loh. Kayak mungkin zaman dulu tuh apa ya? Kayak
Iya, manusia purba mungkin lebih ke sana. Itu yang saya lihat, lebih banyak banget sih yang saya lihat. Yang Tapi- manusia purba itu banyak banget. Tapi kalau untuk condongnya ke lebih menurut Bang Pendi nih, dari KM ini untuk dari Cipularang dulu ya. Lebih condongnya lebih maksudnya untuk energi mistis bukan untuk jalannya atau seperti apanya. Dari energi mistisnya menurut Bang Pendi lebih condong ke yang KM 94 kah apa 46 yang batu kecelakaan 94. 94 yang pelajaran goib itu. Iya, Karena emang di situ pure nggak ada aura positifnya apa negatif semua kan? yang positif ada. Ada. Tetap ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Itu ada. Cuman lebih dominannya itu Negatif. negatif. Karena yang namanya jalan itu yang sempat kita bahas juga, apa ya, mengundang sih. Karena kan gini ya, untuk akses kecelakaannya itu lebih banyak kan biasanya di kendaraan. Jadi si makhluk-makhluk itu yang memang senangnya tuh atau mejengnya mungkin. Atau remblong kayak gitu Iya, ya. cari-cari apa sih bahasanya, cari Masalah tumbalnya ya, cari masalahnya itu di jalan-jalan kayak gitu, apalagi di jalan tol Oke. yang memang kayak nggak ada tanggul atau apa, Iya sih. ya kan, safety untuk keselamatannya aja kayaknya kurang. Jadi, Kesadaran iya, dari si benar orangnya sih. juga kurang. Apalagi kalau namanya mudik kan antusiasnya lebih tinggi. Terus Iya, pengen cepet-cepet. kepadatannya juga emang ramai kayak nggak kekontrol gitu Bang Pendi ya. Itu Nah untuk Cipularang sendiri Bang Pendi, mungkin Bang Pendi punya sudut pandang lain gitu. Bang Pendi kayak ngelihat sosok atau kayak bisa dibilang positif lah. Yang kita tahu kan Cipularang ini terletak di Jawa Barat. Banyak yang bilang, bisa dibilang ada kerajaan Pajajaran di Jawa Barat ini. Ada nggak energi positif yang condongnya ke sana Bang Pendi? ya sebenarnya banyak juga yang saya lihat positif, terlebihnya mungkin Penyiar agama Islam gitu ya? penyiar agama Islam, tapi saya ngeliat kayak harimau putih ada. Oh, ada. Mungkin lebih condongnya kayak pengikut Prabu Siliwangi. Oke. Karena kan di sebagian sejarah juga Prabu Siliwangi itu kan salah satu memang wali juga. Boleh juga. Memang mungkin zaman dulunya bukan Islam lah, ya kan. Kalau saya versi saya versi ya. dari guru saya, cerita guru saya, dia itu memang di akhir hayatnya apa sih, memberikan Hidayah lah gitu ya? hidayah. Jadi dia lebih dari positifnya, hal-hal positifnya di situ banget. Kayak mungkin anak buahnya Prabu Siliwangi kan, atau memang anak buah mungkin para wali-wali di situ Yang ada. lainnya gitu ada ya? Cuman lebih condongnya tuh kayak ke harimau putih. Jadi harimau putih mungkin kayak apa sih, berubah sosok jadi misalkan kayak manusia bersorban kan, atau memang manusia yang memang kayak enak dilihat. Jadi tidak kayak misalkan makhluk menyeramkan, Cewek kah, kayak gitu? cewek kah, itu enggak ke situ. Saya melihat yang positifnya gitu. Nah, untuk pembahasan tentang rute atau jalan yang sering sobat travel atau penonton baru lakukan seperti arus mudik sekarang nanti nih hari Sabtu atau hari Jumat yang kalian ngikutinnya mana bebas. Yang kita sebutkan tadi udah jalur Alas Roban yang pertama sudah jelaskan juga seperti apanya, atau emang kayak energi apa sih yang mengganggu atau makhluk apa sih. Yang kedua ada juga tol Cipali sudah sebutkan juga seperti batu tadi yang kayak kuda putih, terus ular ya apa naga ya, naga. Terus yang di tol Cipularang yang tadi sudah dijelaskan mungkin ada beberapa mungkin yang negatif, ada juga yang positifnya. Itu yang menurut saya, yang menurut kalian itu bisa kalian ambil lah yang benernya yang mana. Jika emang salah boleh diluruskan di kolom komentar. Ya, jadi saya ngelurusin sedikit Bang. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ngelihat lebih mungkin lebih Detail. 100% ya detail ya mungkin kapasitas ilmu saya ya, itu kayak kita tuh harus diem di misalkan di tempat yang apa sih, yang rawan kecelakaannya, kayak diem gitu, kayak tawasulan atau apa, kayak ngeliat itu lebih real. Jadi kita tuh kayak Sila mungkin ya, sila iya, gitu. kalau kita jauh ke tempat ya pemikiran kita belum aja Kebagi mungkin. Iya, mungkin 100 meter dari sini kita udah ngeliat ada makhluk apa tuh di situ. Kita udah kebagi, pikiran kita udah kebagi. Jadi ya insya Allah sih sudut pandang saya benar. Jika emang salah mau diluruskan gitu Jika kan. salah ya tinggal di komen lah. Iya. Jadi komennya yang bagus-bagus Iya aja. benar. Dia tuh ini sebenarnya gimana ya? Ya gitulah macam. Seperti biasa Bang ini. Seperti biasa gitu. Ada positif, ada negatif, ada cerita, ada masukan juga. Jadi seperti biasa Bang Fendi ada masukan atau saran lah untuk para sobat travel atau penonton baru yang melakukan mudik pergian jauh supaya terhindar lah amit-amit dari ramalan yang sudah kita bikin juga kan tentang kecelakaan Kita bahas juga. juga. Tapi pada nyatanya sampai hari ini pun Belum di ada. udah ada di Oh, sosial udah. media, udah ada beberapa kejadian yang mungkin dibilangnya bukan kecelakaan motor besar lah,
Tapi namanya kecelakaan ya namanya sial ya sial gitu kan. Ada baik gitu. Boleh dibilang Bang Pendi sedikit masukan kita Bang? Ya mungkin dari hal nyatanya ya, ketika kita memang mau bepergian, ya minimal kayak kendaraan diservis, ya kan harus memang kayak remnya harus diperiksa lagi, olinya mungkin kosong atau Kosong, bensinnya ya. mungkin etolnya itu juga sama kan, Iya, kita jadi nggak bisa masuk kan. Iya benar. Nah dari hal-hal seperti itunya itu harus lebih diperhatikan lagi. Jadi nggak usah kita Berdoa bikin mungkin hal-hal gitu ya. mistis lah. Kayak misalkan kita mau mudik nih, mau ngelewatin jalur kayak apa sih? Alas Roban. Alas Roban gitu kan. Ih, kalau Alas Roban tuh kayak gini-gini. Nah, sugesti kalian tuh jadi timbul. Iya sih benar. Wah, kita harus pelan-pelan nih. Dipelan-pelanin. Ditubruk dari belakang. Ditubruk dari belakang. Iya, masalah gitu kan. Dikencengin. Nubruk. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh ya kita hindari. Kita ambil positifnya Iya, aja benar. deh. Intinya biasanya saya kalau misalkan mau berpergian, satu sholawat nggak boleh ketinggalan. Iya benar. Ya kan, satu sholawat, yang kedua bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita doa, ya Allah, saya niat silaturahmi ke sana, ke keluarga saya, mudah-mudahan tidak ada halang dan halung apapun, kita berangkat dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Tujuannya kita silaturahmi lah, insya Allah Lancarkan. Seperti Bapak ini bilang kan, kita pulangnya selamat, berangkatnya selamat, pulang dari kampung bawa beras ke sini, gitu kan, ambil untung. Oleh-oleh. Bukan. Jadi gue habisin duit buat pulang kampung nggak rugi gitu ngambil beras gitu kan. Nah udah sekilas segitu dulu pembahasan tentang tol di malam hari ini. Seperti biasa lah, gua Imam dan Bang Pendi dan seluruh tim. Jangan lupa dan jangan juga bosan selalu support kita dengan cara subscribe, like, komen, and share. share sebanyak-banyaknya ke saudara kalian. Share di kampung halaman kalian. Ke mantan? Oh, nggak usah Pak. Bapak ini mantan dulu, Pak. Bapak ini belum bisa move on gitu. Enggak. Numpang sama mantan. Bapak gimana nih? Ya, Pada kembali Bapak ini malah curhat, langsung aja lah kita tutup. Sekian dari kita. Jika emang ada salah, mohon maaf. Jika emang kita itu adalah satu kebetulan ya, itu dari Allah datangnya gitu kan. Jika kalian nih habis Idul Fitri nanti, kita mungkin insya Allah akan mengadakan penelusuran lagi Bapak ini ya. Oh iya. Itu biasa buat kalian jika emang ada tempat angker, horor, mistis atau rumah peninggalan atau kayak di sini bang ada pemakaman ini nih, dia dulu suka jinah gitu kan, boleh di sini gitu kan, langsung di-spill aja ke email ini atau ke Instagram saya juga boleh. Sekian dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.